Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bung Ropan. Salam sehat, salam sejahtera. Apa kabar? Semoga baik-baik saja teman-teman dengan keluarga. Dan kita tinggalkan saja ya apa yang terjadi kemarin di Qingdao, di mana kita kalah 2-1 dari Cina. Tapi sekarang kita harus cepat move on untuk bergerak memandang bulan November. Memang masih 1 bulan ke depan, karena kita akan menjamu Jepang dan menjamu Arab Saudi di Stadion Gelora Bung Karno ya. Tepatnya tanggal 15 lawan Jepang dan tanggal 19 melawan Arab Saudi. Dua-duanya dimainkan pada waktu atau jam yang sama, 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, yang perlu saya akan bicarakan di sini, bagaimana STY harus sudah menyiapkan ya kerangka tim terbaik. Tidak boleh lagi coba-coba, bereksperimen dan sebagainya. Harus punya ketetapan bahwa di starting 11 itu inilah pemain terbaik ya. Tidak ada lagi misalnya pemain yang bagus di bangku cadangkan dicoba untuk bermain babak kedua ya. Kita semua serahkan ke STY. Tapi ini kan tidak main-main. Setelah kalah melawan Cina, kita harus dapat poin. Terasa dua tim yang tangguh, apalagi Jepang yang sedang memimpin pertandingan dengan 10 poin saat ini, belum pernah kalah. 3 menang dan 1 imbang. Terakhir imbang melawan Australia kemarin itu dengan 1-1. Jepang tentunya tidak mau kalah. Ini tim yang kuat. Secara peringkat kita sangat jauh. Dia mungkin di urutan 19-18 dunia ya. Kita sekarang itu dari 129 mungkin bisa menurun setelah kalah dari Cina kemarin, bisa ada turun lagi. Dan tidak main-main pertandingan ini ya. Apalagi melawan Arab, walaupun kita bermain imbang di Jeddah 1-1, tapi Arab juga ingin mencari kemenangan di kandang kita. Nah, sebelum ke Arab tentunya ke Jepang. Kenapa harus ke Jepang? Karena kita mendapatkan ganjalan lawan Jepang. Ada kendala-kendala. Dan ini penting teman-teman ya. Apa itu? Bahwa ada 2 pemain, 2 pilar kita yang kuat, pemain inti yang selalu ada di starting 11, dan ini menjadi pemain yang selalu diandalkan oleh STY, yaitu Jai Itzes. Yang di Cina kemarin dia bukan kapten tapi dialihkan ke Asnawi, dan Asnawi bermain itu di bawah harapan ya. Nah, mestinya harus kembali lagi ke Jai Itzes. Kapten itu harus orang yang punya wibawa, yang punya skill yang bagus, punya visi bermain, reading the game yang oke ya. Dan kan ini tidak bisa diragukan, dan Jai Itzes sudah melakukan itu dengan baik dalam beberapa pertandingan terakhir ketika ia ditunjuk sebagai kapten terakhir di Bahrain. Nah, sekarang STY harus bisa mengembalikan itu ke Jai Itzes. Sayang, dalam pertandingan tim lawan Jepang, Jai Itzes kemungkinan besar tuh absen karena sudah terakumulasi 2 kartu. Kalau dia dihitung dengan di round kedua, karena kita kan sekarang sudah di round 3. Kalau di round 2 itu Jai kena kartu kuning di Hanoi, di Stadion Maidin, itu tanggal 26 Maret yang lalu, 2024 yang lalu. Ketika kita menang dengan 3-0 dan Jai membuat 1 gol saat itu ya, dengan gol pertamanya sebelum ada Ragnar yang membuat gol, dan Ramadan. Dan sayang ini bahwa kita kehilangan pemain paling krusial di jantung pertahanan Indonesia. Kalau itu dihitung dengan yang ada di ronde ketiga, saat kemarin Jai mendapat kartu kuning diberikan oleh wasit dari UEA atau Uni Emirat Arab ya, Omar Muhammad Al-Ali, berarti Jai tidak akan main. Dan ini kerugian besar buat kita, buat tim nasional yang akan bertanding melawan Jepang, saudara. Ini gawat betul. Jepang dengan kemampuan individu pemain-pemain dia, ya udahlah, kita tahu bersama. Yang banyak bermain di Eropa, lebih dari 15 pemain mereka ada tersebar di Eropa. Dan semua berkelas. Mitoma di Brighton, wah ini mantap ini pemain-pemain mereka nih. Nah, kita tidak punya Jai. Tapi memang kita tetap tidak takut bermain di kandang. Kita harus hadapi ya. Tidak perlu gentar menurut saya, karena kita kemungkinan kalau ada kedatangan Kevin Dix bisa bermain di situ ya. Walaupun lebih bagus kalau ada Jai, memang Jai, Kevin dan Mads Hilgers. Tapi sekarang kalau itu sudah tidak, karena 2 akumulasi ini pasti nggak bisa bermain kalau dihitung dari ronde kedua. Tapi kalau cuma di ronde ketiga, di ronde kedua dihapus, hanya dihitung dengan masuk di ronde ketiga, berarti Jai bisa bermain karena baru 1 kartu kuning ya. Ya kita harapkan itu, tapi kalau terhitung, dan saya pikir akan dihitung, kalau dihitung ya dia tidak bermain. Ketersediaan Kevin Dix mungkin akan sangat membantu untuk bermain bersama dengan Mads Hilgers, dan Justin Hubner sudah kembali
mungkin antara Justin di sana dan juga dengan Rizky Ridho. Ini satu ini, jadi nggak boleh main-main lagi di belakang. Ya ini kalau harapan memang semua proses dari Kevin Dix berjalan baik, cepat ke depan, dan dia di bulan November, di awal November sudah diambil sumpah dan selesai semua peralihan dia untuk alih federasi ya. Itu yang menjadi harapan kita semua. Nah, selain Jay Itzes, satu lagi adalah gelandang bertahan terbaik kita, Ivar Jenner. Kalau Ivar udah pasti nggak bisa main, karena secara back to back dia mendapat kartu kuning. Jadi ada akumulasi. Ivar Jenner melawan Bahrain kemarin dia kena kartu kuning di akhir pertandingan ketika coba memprotes wasit yang menghebohkan itu, yang viral, ya, Ahmed Al-Kaaf dari Oman. Dan sayang sekali memang Ivar harus terkena. Dan di Qingdao kemarin Cina kembali wasit Al-Alim memberikan kartu untuk Ivar. Jadi sudah 2 kali secara back to back tidak bisa bermain. Dan itu terjadi di round 3. Jadi sudah dipastikan teman-teman ya. Ivar tuh dengan 2 kartu kuning tidak bisa bermain lawan Jepang. Oke, kita punya Nathan Cho yang bisa mengisi di situ. Ya. Dengan harapan tentunya ya bisa berjalan dengan baik. Nathan akan bermain di sana. Ya. Tetapi kalau lebih bagus kalau ada Ivar memang akan kuat. Ya. Sekarang tinggal STY coba untuk meracik, untuk bisa menaruh pemain-pemain yang pas, yang tepat ketika Bang Jai tidak ada, ya, atau dengan Ivar Jenner yang tidak bisa bermain. Itu harus dihitung secara cermat tentunya untuk semua pemain-pemain kita. Karena kita tidak boleh lagi coba-coba lawan Jepang ini. Jepang karena kalau menang bagi dia udah pasti lolos lah, ya, untuk Jepang. Makanya dia tidak ingin kalah. Hasil terbaik buat kita lawan Jepang adalah draw. Kalau menang itu bonus luar biasa, ya. Tapi karena kita hadapi Jepang, walaupun orang banyak bilang dalam sepak bola semua bisa terjadi, saya rasa ini memang pertandingan yang berat, pertandingan yang sulit, ya. Makanya 1 poin lawan Jepang top, udah bagus buat kita. Sambil berhitung kita main lawan Arab Saudi dan kita menang lawan Arab Saudi. Jadi ketambahan 4 poin, dengan sekarang ada 3 poin bisa 7, oke lah. Untuk berharap paling tidak finish di ketiga atau finish di keempat, sesuai dengan harapan awal dari STY. Ya, jadi itu yang kita akan lihat nantinya di bulan November. Sekali lagi, STY harus bisa melihat siapa pemain yang tepat dari sekarang, karena sudah mengetahui dan sudah pasti. Kalau terhitung yang saya bilang tadi di awal, jadi terhitung bahwa tidak dihapus di round 2, dia kena, dia tidak bisa bermain. Ya mudah-mudahan AFC sudah merubah, ya, bahwa hanya dihitung di round 3 ya oke, dia bisa bermain. Tapi bagi saya memang tipis, karena pasti akan diakumulasi, akan diambil tuh di round 3 dan round 2, ya. Sehingga Jai ya hanya akan menonton, Jai dan Ivar tidak akan datang ke Indonesia, ke Jakarta. Ya, mereka pasti akan nonton aja dari masing-masing tempat mereka. Ya, mungkin saja Jai akan tinggal di Venesia dan akan menyaksikan dari sana, dan juga dengan Ivar yang ada di Belanda sana. Jadi dia akan menyaksikan. Jadi itu teman-teman, sambil kita juga berharap ya bahwa tim nasional kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Makanya sudahlah, rasa sakit hati, kecewa kita dengan Cina sudah lewat. Mau apa lagi? Ya, untuk diperdebatkan. Ya, tidak sepak bola harus ada menang kalah sekali lagi. Tapi tetap semangat. Kita dukung full untuk tim nasional ke depan nanti. Oke, dengan saya Bung Ropan. Ciao.